Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat migran semua, kali ini saya Abed Cahyoto Gongki dari Media Center DPC Garda BFI Kabupaten Indramayu dalam upaya mewujudkan program Garda BFI tentang sebuah edukasi. Kali ini saya akan membahas sedikit bedah tentang sebuah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, yaitu buku yang menceritakan identifikasi dan rujukan bagi korban perdagangan orang di Indonesia, panduan untuk petugas garis depan dan tim multidisiplin tingkat desa. Jadi buku ini penting sekali bagi istilahnya tim dan multidisiplin tingkat desa, sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses tentang beragam regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Hal ini sangat penting sehingga CPNI kita yang akan bekerja ke luar negeri bisa mendapatkan informasi mengenai apa saja bentuk tindak pidana tersebut dan bagaimana cara kita mencegah agar eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia bisa sedikit mungkin diminimalisir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perdagangan orang. Ya, jadi bukan hanya barang yang diperjualbelikan, akan tetapi di era modern kali ini dan dari zaman dulu kala, memang perbudakan atau istilahnya sistem barter perdagangan orang itu masih ada dan hanya berbeda gaya ya. Kalau zaman dulu itu zaman perbudakan, memang nyata orang itu dibeli dan dipekerjakan tanpa istilahnya ada hak-hak untuk melawan sang majikan, dan kali ini juga sama kerap kali terjadi di era modern saat ini. Di Indonesia, perdagangan orang adalah tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini, perdagangan orang diidentifikasi sebagai berikut. Ya, jadi perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Itu dari bunyi pasal 1, sahabat migran semua. Jadi yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan dari mulai perekrutan, pengangkutan atau penampungan, serta pengiriman, pemindahan atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, itu juga masuk. Jadi hal ini banyak sekali ininya ya, motifnya itu berbeda-beda. Jadi dari mulai perekrutan, ya kan, menjanjikan sesuatu yang tidak tepat atau bisa dikatakan penipuan di situ, sehingga orang tertarik dan terbujuk, atau misalkan pembebanan hutang agar hutangnya lunas, sehingga orang tersebut itu direkrut atau dikirim, dipekerjakan dan bisa dikatakan baik dipindahkan gitu. Itu masuk juga dalam unsur tindak pidana perdagangan orang. Nah, dalam penjelasan praktis, perdagangan orang terdiri dari 3 komponen utama yang diilustrasikan dalam diagram. Satu di bawah, masing-masing komponen tersebut harus ada dalam kasus yang menimpa orang dewasa agar dianggap sebagai kasus perdagangan orang. Nah, di situ komponen pertama adalah tindakan perdagangan orang, yang artinya melakukan perekrutan, pengangkatan atau penampungan, pemindahan atau mengirim dan menerima seorang di wilayah dalam negeri antar batas negara.
Jadi bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri juga kita melakukan perekrutan, pemindahan, pengiriman seseorang, itu juga termasuk dalam komponen tindakan. Ya. Yang kedua adalah komponen cara melakukan perdagangan orang yang mencakup penggunaan kekerasan, penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan. Jadi caranya mungkin seperti itu ya, caranya. Dan juga banyak cara-cara lain gitu ya. Sehingga korban itu bisa dikatakan terbujuk atau terbawa oleh arus sang pengrekrut tersebut. Nah, yang ketiga, komponen ketiga adalah tujuan perdagangan orang yang mencakup eksploitasi untuk pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, kekerasan fisik, kekerasan seksual atau kekerasan terhadap agen reproduksi, dan untuk transportasi organ, termasuk di dalamnya tujuan eksploitasi. Jadi orang tersebut setelah direkrut itu digunakan untuk hal tersebut. Seperti itu, sahabat migran semua ya. Ada komponen ya, komponen-komponen yang berupa tindakan atau cara dan juga tujuan. Ini mesti dipahami dalam tindakan itu masuk unsur tindak pidana perdagangan orang atau tidak di situ ya, tiga komponen tersebut. Nah, kemudian perdagangan orang dewasa adalah proses perekrutan dan pengangkutan atau memindahkan atau menampung atau mengirim atau menerima. Ya, jadi memindahkan orang tersebut ya, dengan cara ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau penculikan atau penyekapan atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan hutang, memberi bayaran manfaat, mengambil keuntungan dari korban. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk prostitusi. Ya, ada yang dikirim untuk prostitusi ya, sebagai pekerja seks komersial, atau kerja layanan paksa. Ya, kerja layanan paksa artinya ya harusnya 8 jam itu dipaksa menjadi 14 jam gitu, dengan kerja paksa ya. Atau perbudakan praktek serupa, perbudakan atau penindasan, pemerasan, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Ya, jadi kekerasan seksual mungkin selain dipekerjakan oleh majikannya juga ada tindakan kekerasan seperti itu, dimanfaatkan ya untuk pemuas nafsu seks dari sang pengguna kerja. Kemudian transparansi anggota tubuh secara ilegal atau bermaksud melakukan eksploitasi atau mengebarkan orang tereksploitasi. Jadi ketika misalkan ada salah satu orang yang sakit itu tanpa persetujuan dari pemegang kendali itu dieksploitasi ya orang tersebut untuk organ tubuhnya misalkan diambil dan dipindahkan seperti itu. Nah, kemudian prosesnya perekrutan atau pengangkutan atau pemindah atau menampung atau mengirim atau menerima itu bagian daripada proses. Jadi yang mengirim, ada yang menerima, itu prosesnya, alurnya. Ada yang memindahkan. Nah, di situ.